Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan ini, maka sebagai manusia tentu kita tidak akan pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Dan sebagai manusia yang penuh dengan salah dan juga dosa, hendaknya kita selalu merutinkan diri kita untuk membaca istighfar. Istighfar sendiri adalah merupakan wujud kepasrahan seorang makhluk kepada Allah dan sebagai pengakuan mutlak seorang manusia kepada Tuhannya bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Bahkan Rasulullah sendiri yang sudah dimaksum atau dijaga dan dijamin masuk surga, dalam beberapa riwayat beliau masih merutinkan untuk beristighfar kepada Allah setiap harinya antara 70 kali sampai 100 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa, makhluk akhir zaman yang di setiap kesehariannya sangat besar berpotensi untuk berbuat khilaf dan dosa. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di dalam Islam selain sebagai wujud permohonan ampun kepada Sang Pencipta, istighfar juga memiliki banyak keutamaannya yang lain. Oleh sebab itulah, sebagai muslim yang beriman, kita sangat dianjurkan supaya rutin mengucapkan istighfar. Apakah yang akan diamalkan istighfar yang panjang atau pendek, itu terserah dari diri masing-masing mau menggunakan istighfar yang mana, baik yang panjang maupun yang pendek. Dan berikut ini kami sampaikan 25 manfaat dan keutamaan ketika kita mengamalkan zikir istighfar ini setiap harinya. Yang pertama, dengan istighfar maka akan mengembirakan Allah. Rasulullah bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang dari kalian yang menemukan ontanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah juga bersabda, orang yang bertobat adalah kekasih Allah. Orang yang bertobat atas dosanya bagaikan orang yang tidak berdosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu yang ketiga, dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah telah berkata, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini
bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Qatadah juga berkata, Al-Quran telah menunjukkan penyakit dan obat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan obat kalian adalah istighfar. Dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin. Lalu manfaat yang keempat, diselamatkan dari api neraka. Huzaifah radhiyallahu an pernah berkata, saya adalah orang yang tajam lidah terhadap keluargaku, wahai Rasulullah. Aku takut kalau lidahku itu menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Lalu manfaat yang kelima, mendapatkan balasan surga. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Ali Imran 135 hingga 136. Lalu manfaat yang keenam adalah mengecewakan setan. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku terus-menerus akan menggoda hamba-hambamu selagi roh mereka ada di dalam badan mereka. Maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampunan, beristighfar kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Manfaat yang ketujuh, membuat setan putus asa. Ali bin Abi Thalib pernah didatangi oleh seseorang. Saya telah melakukan dosa. Bertobatlah kepada Allah dan jangan kamu ulangi, kata Ali. Orang itu menjawab, aku telah bertobat, tapi setelah itu aku berdosa lagi. Ali berkata, bertobatlah kepada Allah dan janganlah kamu ulangi. Orang itu bertanya lagi, sampai kapan? Ali menjawab, sampai setan berputus asa dan merasa rugi. Kitab Tanbihul Ghafilin. Yang kedelapan, meredam azab. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Kemudian manfaat yang kesembilan, mengusir kesedihan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-10, melapangkan kesempitan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-11, melancarkan rezeki. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba bisa tertahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Lalu yang ke-12, membersihkan hati. Rasulullah bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkannya dan beristighfar,
maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Yang ke-13, mengangkat derajatnya di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana aku dapat kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hasan. Lalu yang ke-14, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-15, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertobat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kemudian yang ke-16, bersifat sebagai hamba Allah yang sejati. Allah telah berfirman, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka, yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun atau beristighfar di waktu sahur. Quran Surat Ali Imran ayat 15-17. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah telah berfirman. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah berfirman, barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Lalu yang ke-18, mudah mendapatkan anak. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun, beristighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ke-19, mudah mendapatkan air hujan. Ibnu Sabih berkata, Hasan al-Basri pernah didatangi seseorang dan mengadu bahwa lahannya tandus. Dia berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain yang mengadu bahwa kebunnya kering. Ia pun berkata, perbanyaklah istighfar. Lalu ada orang lain lagi yang mengadu bahwa ia belum punya anak. Ia pun berkata, perbanyaklah istighfar. Kitab Fathul Bari. Kemudian manfaat yang ke-20, bertambah kekuatannya. Allah berfirman, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Quran Surat Hud ayat 52. Yang ke-21, bertambah kesejahteraannya. Allah berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ke-22, menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31.
Dalam hadis yang lain Aisyah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat yang ke-23, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Yang ke-24, bercitra sebagai orang mukmin. Rasulullah bersabda, tidak seorang pun dari umatku yang apabila ia berbuat baik dan ia menyadari bahwa yang diperbuat adalah kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Dan tidaklah ia melakukan sesuatu yang tercela dan ia sadar sepenuhnya bahwa perbuatannya itu salah, lalu ia mohon ampun, beristighfar kepada Allah, dan hatinya yakin bahwa tiada Tuhan yang bisa mengampuni kecuali Allah, maka dia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-25, berkepribadian sebagai orang bijak. Seorang ulama berkata, tanda orang yang arif atau bijak itu ada 6. Apabila ia menyebut nama Allah, ia merasa bangga. Apabila menyebut dirinya, ia merasa hina. Apabila memperhatikan ayat-ayat Allah, ia ambil pelajarannya. Apabila muncul keinginan untuk bermaksiat, ia segera mencegahnya. Apabila disebutkan ampunan Allah, ia merasa gembira. Dan apabila mengingat dosanya, ia segera beristighfar. Kitab Tanbihul Ghafilin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, mari kita jadikan istighfar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian kita, mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para nabi yang terdahulu, agar hidup kita semua senantiasa dipenuhi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.